O'yindan o'yinga kuchayib bordik. O'yinlarimiz har xil qiyin vaziyatlarda ham bo'ldik. Lekin jamoamizning birligi, ichki muhtololigi, yaxshi futbolchilar jamlanganligi oxir-oqibat shunday natijaga olib keldi. Umpan terobosan tidak offset. Hati-hati Indonesia. Dan oh Tuhan. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, pelatih Uzbekistan ogah bertanding dengan Korea Utara karena terbukti curang pakai pemain U23. Uzbekistan malah minta AFC untuk diskualifikasi Korea Utara dan meminta kemenangan diberikan kepada Indonesia saja. Mantap, Pak Erick Thohir akan adakan uji coba timnas U17 versus Belanda U17 sebagai persiapan ke Piala Dunia U17 di Qatar pada November nanti. Terharu, Ciro Alves ungkap rasa cintanya untuk timnas Indonesia. Meskipun bisa membela timnas Brasil, pemain satu ini akan tetap memilih skuad merah putih lewat jalur naturalisasi. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mengejutkan, pelatih Uzbekistan ogah bertanding dengan Korea Utara karena terbukti curang pakai pemain U23. Uzbekistan malah minta AFC untuk diskualifikasi Korea Utara dan meminta kemenangan diberikan kepada Indonesia saja. Pertandingan antara timnas Indonesia U17 dan Korea Utara di Piala Asia memang telah usai, namun berita-berita tentangnya masih terus terdengar. Kali ini bukan hanya soal kekalahan yang diterima Garuda Muda, tetapi lebih kepada sorotan tajam terhadap lawan yang mereka hadapi. Publik sepak bola Asia, termasuk warganet dari Jepang, Australia, dan Korea Selatan, ramai-ramai melontarkan kecaman terhadap Korea Utara. Bukan tanpa alasan, banyak yang merasa ada sesuatu yang janggal dengan skuad Korea Utara. Dari postur tubuh hingga kematangan fisik, pemain-pemain mereka dinilai terlalu dewasa untuk ukuran kelompok umur 17 tahun. Beberapa netizen bahkan menuduh bahwa Korea Utara itu sengaja memanipulasi data usia pemain mereka. Dugaan bahwa yang bermain sejatinya adalah pemain-pemain berusia 23 tahun, namun didaftarkan sebagai U17 membuat publik geram. Kecurigaan ini bukan hanya datang dari wilayah Asia Tenggara, tapi meluas hingga ke negara-negara lain yang punya minat sepak bola yang kuat. Banyak yang menyerukan agar FIFA atau AFC turun tangan menyelidiki kebenaran di balik dugaan ini. Meski belum ada bukti konkret yang dirilis ke publik, tekanan untuk transparansi dan keadilan terus meningkat. Isu ini pun menjadi fokus akan pentingnya keadilan dalam kompetisi usia muda. Isu yang menyelimuti timnas Korea Utara U17 tampaknya semakin melebar ke berbagai penjuru. Tidak hanya publik dan netizen dari berbagai negara yang melayangkan protes, kini pelatih Uzbekistan pun angkat suara. Ia secara terbuka menyatakan keberatan timnya untuk melanjutkan pertandingan melawan Korea Utara jika dugaan manipulasi usia tersebut tak segera ditindaklanjuti. Kami meminta AFC untuk mengevaluasi keabsahan Korea Utara dan mempertimbangkan kemenangan Indonesia, ujarnya tegas. Pernyataan itu langsung menarik perhatian besar dari pencinta sepak bola Asia. Sebagai salah satu pelatih dari tim kuat kawasan Asia Tengah, sikap pelatih Uzbekistan ini menunjukkan bahwa dugaan kecurangan Korea Utara bukan isu kecil yang bisa disepelekan. Ia bahkan menilai bahwa AFC dan Piala Asia bisa kehilangan kualitasnya jika tidak ada kejelasan terkait legalitas usia pemain. Desakan agar AFC segera mengambil tindakan tegas terus bergema, terutama setelah pertandingan antara Indonesia dan Korea Utara menyisakan begitu banyak pertanyaan. Di saat yang sama, simpati untuk timnas Indonesia pun mengalir deras dari berbagai pihak. Banyak yang merasa bahwa perjuangan Garuda Muda tak seharusnya berakhir dengan ketidakadilan, dan langkah pelatih Uzbekistan bisa menjadi titik balik agar suara keadilan semakin keras terdengar.
Jika tudingan terhadap Korea Utara benar adanya dan terbukti secara resmi melakukan pelanggaran, maka peluang besar terbuka bagi timnas Indonesia U17 untuk kembali melangkah di turnamen. Dalam skenario tersebut, Indonesia bisa saja dinyatakan sebagai tim yang berhak lolos ke babak berikutnya dan menghadapi Uzbekistan di semifinal. Situasi ini tentu membuka kembali harapan bagi Garuda Muda, yang sebelumnya harus menelan pil pahit usai kekalahan telak dari Korea Utara. Yang membuat kekalahan itu terasa aneh adalah performa luar biasa Indonesia di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka tampil meyakinkan, bahkan berhasil mengalahkan tim sekelas Korea Selatan, yang notabene punya reputasi kuat di level junior Asia. Namun, saat bertemu Korea Utara, performa Indonesia seperti jauh dari biasanya, tidak hanya kalah, tetapi benar-benar tak mampu mengimbangi permainan lawan. Hal ini membuat banyak pihak merasa ada sesuatu yang tak biasa dalam laga tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat kekuatan fisik dan dominasi permainan Korea Utara kian memicu tanda tanya. Jika terbukti ada manipulasi, maka bukan hanya soal hasil pertandingan yang dipertaruhkan, melainkan juga keberadaan Korea Utara dalam mengikuti kompetisi di Asia bahkan dunia. Kini, publik hanya bisa menanti apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan, dan peluang Indonesia untuk kembali berjuang akan terbuka lagi. Mantap Pak Erick Thohir akan adakan uji coba Timnas U17 versus Belanda U17. Sebagai persiapan ke Piala Dunia U17 di Qatar pada November nanti. Timnas Indonesia U17 memang baru saja menelan kekalahan yang cukup menyakitkan dari Korea Utara dengan skor tajam 6-1. Namun, perjalanan mereka sejauh ini tetap patut diapresiasi dan tidak seharusnya diliputi kesedihan berkepanjangan. Walau hasil melawan Korea Utara menyisakan banyak tanda tanya, terutama soal dugaan keikutsertaan pemain yang tidak sesuai usia, fokus sebaiknya tidak terjebak pada kekecewaan tersebut. Yang harus disyukuri adalah pencapaian luar biasa Garuda Muda yang berhasil memastikan satu tempat di ajang Piala Dunia U17. Itu bukanlah hal yang mudah, apalagi mengingat ketatnya persaingan di level Asia. Justru keberhasilan ini menjadi bukti bahwa skuad Garuda memiliki potensi besar dan sedang berada di jalur yang tepat menuju prestasi yang lebih tinggi. Kekalahan dari Korea Utara bisa menjadi pelajaran penting. Terlepas dari dugaan kasus yang beredar, tim harus tetap bersiap lebih matang lagi. Piala Dunia menanti, dan kesempatan untuk tampil di panggung dunia tidak datang setiap hari. Maka daripada larut dalam kekecewaan, sudah saatnya memandang ke depan dengan semangat baru, menjadikan pengalaman ini sebagai bahan evaluasi untuk tampil lebih kuat, percaya diri, dan membanggakan Indonesia di kancah internasional. Sebagai bentuk persiapan menuju Piala Dunia U17, Erick Thohir mengumumkan langkah strategis yang cukup berani. Ia menyebut bahwa Timnas Indonesia U17 akan menjalani laga uji coba melawan Belanda U17, tim kuat dari Eropa yang punya tradisi sepak bola yang luar biasa. Kami ingin anak-anak terbiasa menghadapi lawan dengan kualitas Eropa sejak dini, ujar Erick dalam pernyataan resminya. Langkah ini diambil bukan sekadar untuk mencari kemenangan dalam laga persahabatan, melainkan demi membentuk karakter dan mental bertanding yang tangguh bagi para pemain muda Garuda. Erick memahami bahwa panggung Piala Dunia sangat berbeda. Di sana, Indonesia akan berhadapan dengan lawan-lawan dengan level teknik, taktik, dan fisik yang jauh lebih tinggi. Maka dari itu, uji coba internasional ini menjadi krusial. Tak hanya soal penguatan mental, uji coba ini juga menjadi kesempatan emas bagi para pemain untuk mengasah kemampuan mereka dalam menghadapi tekanan tinggi dan permainan cepat khas Eropa. Harapannya, pengalaman seperti ini akan memberi manfaat besar saat turnamen sesungguhnya digelar. Dengan berani menantang tim sekelas Belanda, Indonesia menunjukkan bahwa mereka tak hanya ingin hadir di Piala Dunia, tapi juga ingin tampil kompetitif dan memberi kejutan. Sebelumnya, Timnas Putri Indonesia telah mencicipi atmosfer pertandingan internasional saat mereka mendapat kesempatan berharga bertanding melawan tim nasional Belanda. Laga tersebut menjadi pengalaman yang tak ternilai dan menjadi tonggak penting dalam perkembangan sepak bola wanita di tanah air. Kini, sorotan beralih kedua kelompok lainnya, yakni Timnas Senior dan Timnas U17, yang hingga kini belum menjalani uji coba serupa menghadapi wakil dari negeri kincir angin. Namun, peluang itu dipastikan akan segera terwujud. Apalagi, PSSI diketahui menjalin hubungan yang cukup erat dengan Federasi Sepak Bola Belanda.
Kedekatan inilah yang menjadi jembatan terwujudnya berbagai kerjasama, termasuk pengadaan uji coba antar negara. Hubungan baik ini tidak hanya berdampak pada jadwal pertandingan, tapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas di bidang pembinaan, pelatihan, hingga pertukaran pengalaman pelatih dan pemain muda. Dengan bekal kerjasama yang sudah terbentuk, rencana mendatangkan timnas Belanda, baik kelompok usia maupun senior, untuk menghadapi timnas Indonesia kian realistis. Hal ini tentu sangat positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Apalagi menghadapi lawan kelas dunia seperti Belanda akan menjadi ajang pembelajaran yang sangat berarti. Semakin sering pemain Indonesia menghadapi tantangan di level tinggi, maka semakin cepat pula proses kematangan dan peningkatan kualitas mereka terjadi. Terharu, Ciro Alves ungkap rasa cintanya untuk timnas Indonesia. Meskipun bisa membela timnas Brasil, pemain satu ini akan tetap memilih skuad merah putih lewat jalur naturalisasi. Ciro Alves, penyerang asal Brasil yang kini memperkuat Persib Bandung, telah menjadi bagian dari kompetisi sepak bola Indonesia sejak tahun 2019. Selama waktunya di Indonesia, PSSI aktif melaksanakan program naturalisasi untuk mencari pemain-pemain yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Meskipun Ciro memiliki kemampuan yang terbukti di Liga Indonesia, ia mengaku tidak tertarik untuk mengikuti program tersebut. Dengan usia 35 tahun, Ciro menunjukkan kualitas yang luar biasa sebagai penyerang sayap. Di musim 2021, ia berhasil mencetak 20 gol dalam 32 pertandingan bersama Persikabo 1973. Prestasi itu diikuti dengan pencapaian gemilang pada musim 2023 bersama Persib, di mana ia mengemas 17 gol dalam 35 laga, dan turut membawa tim meraih gelar juara Liga 1. Meskipun sudah menunjukkan kualitas yang layak diperhitungkan, Ciro merasa naturalisasi bukanlah bagian dari rencana jangka pendeknya. Bagi Ciro, Indonesia telah menjadi rumah yang nyaman. Ia bahkan merasa bahwa Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara asalnya, Brasil. Keputusan keluarganya untuk tinggal di Indonesia semakin menguatkan rasa cintanya terhadap tanah air. Istri dan anak-anak Ciro merasa betah dan menikmati kehidupan di Indonesia, yang membuatnya semakin nyaman menetap di sini. Ciro saat ini tengah menikmati puncak karirnya bersama Persib, setelah meraih prestasi besar bersama tim tersebut pada musim lalu. Gelar juara Liga 1 musim 2023 menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan sepak bolanya. Ia merasa bahagia bisa berperan penting dalam membawa tim kebanggaan bobotoh itu meraih kejayaan. Hingga saat ini, Ciro masih menjadi andalan di lini serang Persib pada musim Liga 1 musim ini. Sebelum memulai karir di Indonesia, Ciro Alves memiliki pengalaman panjang di luar negeri. Ia sempat bermain di Liga Brasil sebelum melanjutkan karir di K-League bersama Jeju United pada 2015. Tak hanya itu, pada tahun 2018, Ciro juga sempat merasakan atmosfer kompetisi Liga Thailand dengan memperkuat Chonburi FC. Pengalaman-pengalaman tersebut membentuknya menjadi pemain yang matang dan berpengalaman. Namun, meski telah mengarungi berbagai liga, Ciro merasa bahwa pencapaian terbesar dalam karirnya kini tercapai bersama Persib Bandung. Kabar gembira, Andritani Ardiasa kemungkinan bakal dipercaya oleh Patrick Kluivert untuk jadi cadangan Martin Paes. Meskipun tak pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong, kiper satu ini punya keistimewaan yakni bisa cetak assist yang buat Kluivert kepincut. Selama masa kepelatihan Shin Tae-yong, nama Andritani Ardiasa, yang merupakan kiper utama Persija Jakarta, tidak pernah terpilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Padahal, Andritani adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia dengan segudang pengalaman. Kiper kelahiran 1991 ini sudah membela timnas Indonesia sejak usia 17 tahun dan memiliki rekam jejak yang cukup panjang, mulai dari level U18, U23, hingga timnas senior pada periode 2014 hingga 2019. Bahkan, meskipun jarang mendapat kesempatan di timnas, Andritani tetap konsisten menunjukkan penampilan apik bersama klubnya, Persija Jakarta. Aksi gemilangnya baru-baru ini sempat menjadi perhatian dunia. Salah satunya adalah saat ia melakukan penyelamatan spektakuler menggunakan teknik tendangan kalajengking saat bertanding melawan Persita Tangerang pada Juli 2023.
Tindakannya yang sangat akrobatik ini langsung viral dan mendapat pujian dari banyak kalangan, bahkan beberapa media internasional mengagumi kecepatan dan keterampilannya dalam mengantisipasi bola. Meski memiliki kemampuan dan prestasi yang tidak diragukan lagi, Andritani tidak pernah dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Asisten pelatih kiper, Marcus Horizon, memberikan penjelasan mengenai keputusan tersebut. Marcus mengungkapkan bahwa gaya bermain kiper zaman sekarang, terutama di Eropa, telah banyak berkembang. Salah satu aspek penting yang diutamakan adalah kemampuan mengolah bola dengan kaki, khususnya saat berada di area pertahanan. Kemampuan untuk mengoper bola dengan akurat dan menginisiasi serangan dari belakang kini menjadi salah satu keterampilan yang sangat diperhatikan oleh pelatih kiper. Hal ini mungkin menjadi alasan mengapa Shin Tae-yong lebih memilih kiper lain yang lebih menonjol dalam aspek tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal sangat fokus pada aspek taktik dan permainan yang cepat, di mana peran kiper dalam penguasaan bola dan distribusi permainan menjadi sangat vital. Meskipun Andritani tidak pernah dipanggil dalam era Shin Tae-yong, tidak berarti karir internasionalnya berakhir. Dengan performa luar biasa yang terus ia tunjukkan bersama Persija, peluang untuk kembali memperkuat timnas Indonesia masih terbuka lebar, apalagi dengan berkembangnya cara pelatih dalam menilai kiper di era modern ini. Masih bertanya-tanya, Ricky Kambuaya terus berupaya untuk yakinkan Patrick Kluivert agar bisa masuk skuad utama timnas Indonesia. Netizen timnas Indonesia pun sarankan Ricky untuk samakan kualitasnya dengan pemain naturalisasi. Ricky Kambuaya, gelandang andalan Dewa United, berambisi untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih anyar, Patrick Kluivert. Sebagai pemain yang kerap menjadi langganan timnas di era Shin Tae-yong, ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih layak membela Garuda meski kini ada pergantian nahoda di tim nasional. Nama Kambuaya mulai mencuat sejak ia mendapatkan kesempatan tampil bersama timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-byong. Debutnya terjadi pada 8 Oktober 2021, saat skuad Garuda bertanding di kualifikasi Piala Asia 2023. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu gelandang kepercayaan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pemain berusia 28 tahun ini pun terus mendapat panggilan ke tim nasional dalam berbagai turnamen dan pertandingan internasional. Bahkan, pada laga melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan November lalu, namanya masih masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Sayangnya, meski berada di dalam skuad, ia hanya menghuni bangku cadangan dan tidak mendapat kesempatan bermain. Selama membela Garuda, Kambuaya telah mencatatkan 37 penampilan dan menyumbangkan 5 gol. Namun, dengan adanya perubahan kepemimpinan di kursi pelatih, persaingan di dalam tim tentu semakin ketat. Patrick Kluivert diyakini akan melakukan sejumlah perubahan dan mencari pemain-pemain yang paling sesuai dengan skema permainan yang akan diterapkannya. Timnas Indonesia sendiri memiliki agenda besar dalam waktu dekat, yakni menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka dijadwalkan berhadapan dengan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Dengan dua laga berat tersebut, Kluivert dipastikan akan memanggil pemain-pemain yang benar-benar siap berkontribusi. Ricky Kambuaya menyambut kedatangan pelatih baru ini dengan sikap profesional. Meskipun ia belum mengetahui secara mendalam tentang filosofi dan gaya kepelatihan Patrick Kluivert, ia lebih memilih untuk fokus pada peningkatan performanya sendiri. Ia menyadari bahwa kesempatan untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya dalam membenahi kekurangan dan meningkatkan kualitas permainannya. Gelandang asal Sorong ini pun menegaskan bahwa ia tidak ingin hanya berharap tanpa usaha. Ia akan bekerja lebih keras di klubnya agar bisa menarik perhatian pelatih baru dan mendapatkan kesempatan untuk membela skuad Garuda lagi. Dengan tekad dan kerja keras, Kambuaya berharap dirinya tetap menjadi bagian dari tim nasional di era Patrick Kluivert. Bukan kaleng-kaleng, pengamat bola asal Inggris suruh Vietnam belajar dari timnas Indonesia jika ingin kualitasnya meningkat. Jangan cuma pikirkan Piala Ciki yakni SEA Games dan Piala AFF. Steve Darby, seorang pakar sepak bola asal Inggris, menilai Vietnam harus mulai memprioritaskan target jangka panjang jika ingin berlaga di Piala Dunia.
Menurutnya, mereka perlu meniru strategi yang telah diterapkan oleh timnas Indonesia, termasuk dalam pembinaan pemain muda dan regenerasi skuad. Darby menganggap bahwa Vietnam terlalu terpaku pada turnamen regional seperti SEA Games dan Piala AFF, yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam meningkatkan level tim secara keseluruhan. Sebagai gantinya, ia menyarankan agar Vietnam menggunakan kompetisi tersebut sebagai ajang eksperimen bagi para pemain muda mereka. SEA Games 2025 akan digelar di Thailand, dan untuk cabang sepak bola pria, penyelenggara berencana menerapkan batasan usia maksimal 22 tahun. Hal ini dianggap sebagai kesempatan emas bagi Vietnam untuk menurunkan skuad U18 mereka di turnamen tersebut, guna memberikan pengalaman bertanding di level internasional sejak dini. Tak hanya itu, Darby juga menyarankan agar Vietnam mengirimkan skuad U23 mereka ke Piala AFF, seperti yang dilakukan Indonesia pada edisi 2024. Strategi ini bertujuan agar para pemain muda mendapatkan lebih banyak menit bermain dan pengalaman di kompetisi tingkat tinggi tanpa harus terbebani dengan tuntutan juara di ajang regional. Pendekatan ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena timnas Indonesia telah mulai menerapkannya dalam beberapa tahun terakhir. Fokus utama Garuda kini adalah membangun tim yang lebih kompetitif untuk bersaing di level Asia dan dunia, bukan sekadar mendominasi Asia Tenggara. Meski saran Darby terdengar revolusioner, tidak semua pihak di Vietnam akan menerimanya dengan mudah. Beberapa kalangan mungkin masih berorientasi pada hasil instan, seperti meraih trofi di turnamen regional, tanpa melihat dampaknya dalam jangka panjang. Namun, Darby menegaskan bahwa jika Vietnam ingin bersaing di kancah internasional, mereka harus berani melakukan perubahan. Selain itu, ia juga menilai Vietnam sebaiknya mulai mempertimbangkan penggunaan pemain keturunan, seperti yang telah dilakukan Indonesia. Baginya, sekadar menjadi juara di kawasan Asia Tenggara bukanlah pencapaian yang berarti jika mereka terus gagal bersaing di level yang lebih tinggi. Kegagalan Vietnam melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 menjadi bukti bahwa mereka harus segera berbenah dan mengadopsi strategi yang lebih efektif. Terbongkar, David da Silva ternyata pernah rayu Shin Tae-yong agar mau panggil dia ke timnas Indonesia. Sayangnya, belum sempat dipanggil Shin Tae-yong sudah hengkang jadi pelatih. David da Silva, striker Persib Bandung asal Brasil, mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti. Sejak memulai karirnya di Liga 1 Indonesia pada 2018 bersama Persebaya Surabaya, David telah menunjukkan komitmennya pada sepak bola Indonesia, meskipun sebelumnya sempat berkarir di luar negeri bersama Pohang Steelers di Korea Selatan dan Terengganu di Malaysia. Keputusan untuk menetap di Indonesia, menurutnya, didorong oleh kecintaannya terhadap negara ini. David pun tak ragu untuk mengikuti proses naturalisasi demi bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ia menyadari bahwa timnas saat ini membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan, terutama dalam hal mencetak gol. Sebagai seorang striker berpengalaman, ia berharap agar pelatih Shin Tae-yong bisa mempertimbangkan kemampuannya untuk mengisi posisi tersebut. Mimpinya untuk membela timnas Indonesia bukanlah hal yang ringan. Bagi David, ini adalah impian besar yang ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa semakin banyak impian yang dimiliki, semakin besar pula doa yang dipanjatkan untuk mewujudkannya. Dengan tekad dan semangatnya, David berharap agar suatu hari kesempatan tersebut datang, sehingga ia bisa membela timnas Indonesia di pentas internasional. Saat ini, meski sedang absen karena cedera, David tetap fokus pada pemulihan dan persiapannya untuk kembali ke lapangan. Ia sudah mencetak 2 gol dalam 2 laga yang dimainkan musim ini, dan meski belum sepenuhnya fit, ia masih berambisi mengulangi kesuksesan musim lalu, ketika berhasil membawa Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 sekaligus menjadi top skor dengan mencetak 30 gol. Pemain berusia 34 tahun ini menyatakan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah bekerja keras untuk tim, memberikan kontribusi terbaik, dan terus berkembang sebagai pemain. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama ini, terutama rekan-rekan setim dan keluarganya yang selalu memberi dukungan tanpa henti. Dengan komitmen dan dedikasinya, David berharap bisa meraih impian besar untuk membela timnas Indonesia di masa depan.
Lagi-lagi, tak pasang Rafael Struijk jadi starter Brisbane Roar malah tumbang. Netizen minta pelatih Brisbane Roar untuk lebih realistis. Rafael Struijk harus menjadi ujung tombak agar lini depan semakin tajam. Brisbane Roar tengah mengalami musim yang sangat buruk di A-League musim ini. Hingga pekan ke-15, mereka terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 5 poin dari 14 pertandingan, hasil dari 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 11 kekalahan. Kekalahan terbaru dari Western Sydney Wanderers dengan skor tipis 0-1 semakin memperburuk situasi klub. Dampak dari performa buruk tim juga dirasakan langsung oleh Rafael Struijk. Sejak kembali dari ASEAN Cup 2024, penyerang muda ini semakin minim mendapatkan menit bermain. Dalam 3 pertandingan terakhir, ia bahkan hanya menjadi penghuni bangku cadangan tanpa diberi kesempatan bermain. Secara keseluruhan, Struijk hanya tampil selama 44 menit dalam 3 laga terakhir yang dijalaninya setelah membela timnas Indonesia. Minimnya kesempatan bermain tentu menjadi ancaman bagi posisi Struijk di skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan bahwa pemain yang ingin dipanggil ke tim nasional harus mendapatkan menit bermain yang cukup di level klub. Tanpa itu, kebugaran dan performa mereka akan menurun, sehingga sulit untuk bersaing di panggung internasional. Sejak memutuskan hengkang dari ADO Den Haag dan bergabung dengan Brisbane Roar, Struijk belum benar-benar menunjukkan performa yang meyakinkan. Hingga saat ini, pemain berusia 21 tahun tersebut baru tampil selama total 236 menit dan mencetak 1 gol. Bahkan, dari 9 pertandingan yang telah ia lakoni, tidak satu pun di antaranya ia mainkan penuh selama 90 menit. Menit bermain tertinggi yang pernah dicatatkan Struijk adalah 59 menit dalam laga dramatis melawan MacArthur yang berakhir dengan skor 4-4 pada 30 November 2024. Namun, setelah pertandingan tersebut, waktu bermainnya justru terus menurun. Salah satu momen yang cukup mengecewakan terjadi saat Brisbane Roar kalah 0-1 dari Western United pada 29 Desember 2024, di mana Struijk hanya diberikan kesempatan bermain selama 5 menit. Sebenarnya, masalah minimnya menit bermain bukanlah hal baru bagi Struijk. Saat masih berseragam ADO Den Haag, ia juga kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Dalam kurun waktu 3 musim, sejak 2021 hingga musim ini, ia hanya tampil dalam 11 pertandingan tanpa sekalipun mencetak gol. Sebagian besar menit bermainnya justru didapatkan saat membela tim U21 ADO, di mana ia tampil dalam 41 laga dan mencatatkan 10 gol serta 5 assist. Dengan situasi yang semakin sulit di Brisbane Roar, Struijk harus segera menemukan solusi jika ingin tetap menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jika terus berada di bangku cadangan tanpa mendapatkan kesempatan bermain yang cukup, peluangnya untuk masuk dalam skuad asuhan Kluivert bisa semakin menipis. Mantap, Ikram Al-Ghifari sebentar lagi bakal bersaing dengan Hernando Ari untuk perebutkan posisi kiper di timnas Indonesia senior. Ternyata Patrick Kluivert sempat pantau performanya di Piala AFF lalu. Ikram Al-Ghifari adalah nama yang kini semakin dikenal di dunia sepak bola Indonesia berkat penampilannya yang luar biasa di level internasional. Sebagai penjaga gawang muda, ia berhasil membawa timnas U19 Indonesia meraih juara di Piala AFF 2026, sekaligus meraih gelar kiper terbaik. Prestasi ini semakin menegaskan potensi besar yang dimilikinya meskipun usianya masih sangat muda, yakni 18 tahun. Dengan tinggi badan 185 cm dan kemampuan refleks yang sangat cepat, Ikram memiliki kualitas yang mumpuni di posisi kiper. Lahir di pesisir selatan, Sumatera Barat, perjalanan Ikram menuju puncak karir tidaklah mudah. Ia memulai karir sepak bolanya dari bawah, bergabung dengan sekolah sepak bola remaja Tarusan di kampung halamannya. Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, Ikram terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berhasil terpilih untuk bergabung dengan Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Sumatera Barat pada tahun 2021. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan tim PSP Padang U15, sebelum akhirnya bergabung dengan Semen Padang FC pada 2022. Ikram semakin membuktikan kemampuannya dengan tampil gemilang di berbagai turnamen usia muda, termasuk di Piala AFF U19 2024.
Penampilannya yang stabil dan penuh percaya diri di bawah mistar gawang membuat timnas U19 meraih kemenangan penting atas Thailand di final dengan skor 1-0. Kontribusinya yang luar biasa menjadikannya sebagai kiper terbaik dalam turnamen tersebut. Tidak hanya itu, dia juga terpilih untuk mewakili Indonesia di Piala Dunia U17 2023 yang menjadi pencapaian besar bagi karirnya. Kini, dengan bermain di Semen Padang FC yang berlaga di Liga 2, Ikram berperan penting dalam membawa tim tersebut promosi ke Liga 1 untuk musim ini. Keberadaannya di lini belakang memberikan kestabilan dan kepercayaan diri, serta mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menilai Ikram sebagai contoh nyata dari seseorang yang dapat mencapai kesuksesan meskipun berasal dari daerah dengan fasilitas terbatas. Dengan potensi dan dedikasi yang dimilikinya, masa depan Ikram Al-Ghifari di dunia sepak bola Indonesia terlihat sangat cerah. Ia kini terus berjuang untuk mengasah kemampuannya lebih lanjut, baik di level klub maupun internasional. Pelatih Shin Tae-yong juga melihat Ikram sebagai pemain yang memiliki masa depan besar, dengan harapan agar ia dapat menjadi salah satu pilar timnas Indonesia di masa depan. Salut, Ragnar Oratmangun memang absen di pertandingan versus Australia. Meskipun begitu, pemain satu ini bakal datang ke Indonesia untuk dukung timnas secara langsung. Kepemimpinan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia telah resmi berakhir, setelah hampir 5 tahun mengabdi. Shin Tae-yong meninggalkan warisan penting dengan membawa skuad Garuda mencapai kemajuan yang signifikan, baik dalam hal taktik maupun mentalitas pemain. Namun, setelah perjalanan panjang bersama pelatih asal Korea Selatan itu, kini timnas Indonesia memasuki babak baru dengan pelatih Patrick Kluivert yang akan memimpin tim ke depan. Meski era Shin Tae-yong telah berakhir, tantangan besar tetap menanti, terutama dalam upaya timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026. Salah satu pemain, Ragnar Oratmangun, berbicara kepada para pendukung dengan pesan penuh semangat. Dia mengingatkan supporter bahwa dukungan mereka sangat penting bagi perjalanan tim, terutama di saat-saat sulit. Ragnar mengungkapkan keyakinannya bahwa meskipun jalan menuju Piala Dunia penuh rintangan, semangat dan keberadaan para supporter menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai bagi para pemain. Ragnar merasa bahwa para supporter lebih dari sekadar penyemangat di belakang tim, tetapi juga kekuatan yang memberi inspirasi kepada seluruh anggota tim di lapangan. Menurutnya, setiap kali bermain untuk timnas Indonesia, dia merasakan kebahagiaan luar biasa berkat sambutan hangat dari para pendukung. Oleh karena itu, Ragnar berkomitmen untuk membalas kepercayaan dan cinta yang diberikan oleh supporter dengan penampilan terbaiknya di setiap pertandingan. Kini, dengan Patrick Kluivert memegang kendali, timnas Indonesia harus bersiap menghadapi pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam waktu dekat, mereka akan menghadapi dua lawan berat, Australia dan Bahrain, pada Maret 2025. Pertandingan ini akan menjadi ujian awal bagi Kluivert dalam menyusun strategi yang tepat dan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bawah pelatih baru. Meskipun perjalanan menuju Piala Dunia 2026 tidak akan mudah, timnas Indonesia memiliki potensi besar. Dengan dukungan penuh dari supporter yang setia, Ragnar percaya bahwa mimpi tersebut masih bisa tercapai. Sebagai bagian dari tim, dia berharap supporter terus memberikan semangat, bukan hanya pada saat kemenangan, tetapi juga saat tim menghadapi tantangan besar. Kepergian Shin Tae-yong memang menandai berakhirnya satu era, tetapi dengan pelatih baru dan semangat yang terus berkobar, harapan besar bagi timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia tetap terjaga. Terbongkar, Erick Thohir ternyata sudah incar Patrick Kluivert sejak lama. Mereka sempat kenalan saat laga Inter Milan versus PSG dulu. Pantas saja Erick Thohir tak ragu langsung tunjuk pelatih satu ini untuk timnas Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kisah menarik mengenai bagaimana hubungan kerjanya dengan Patrick Kluivert bisa terjalin hingga akhirnya memilihnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang tayang di kanal YouTube The Highway, Erick menceritakan bahwa pertama kali bertemu dengan Kluivert dalam konteks profesional saat dirinya masih menjabat sebagai presiden Inter Milan.
Pada saat itu, Kluivert merupakan direktur olahraga PSG, dan mereka bertemu dalam pertandingan antara Inter Milan dan Paris Saint-Germain yang berlangsung dalam ajang International Champions Cup pada 2016 di Amerika Serikat. Pada pertandingan itu, Inter Milan kalah 1-3 dari PSG. Namun, meskipun hasilnya tidak menguntungkan bagi tim yang saat itu dipimpin oleh Erik, pertemuan tersebut menjadi awal dari hubungan mereka yang berlanjut. 9 tahun setelah pertemuan itu, Erick Thohir akhirnya memilih Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Keputusan ini diambil setelah pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih sebelumnya. Erick merasa bahwa Kluivert adalah sosok yang tepat untuk memimpin skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026, sebuah misi besar yang membutuhkan kepemimpinan dan pengalaman yang mumpuni. Tidak hanya itu, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa ia sempat melakukan pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, Gijs de Jong, untuk membahas kemungkinan mendatangkan Kluivert sebagai pelatih. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perekrutan pelatih asal Belanda tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Bagi Erick Thohir, memilih Patrick Kluivert bukan hanya soal pengalaman di dunia sepak bola, tetapi juga visi dan semangat yang dibawa oleh mantan pemain legendaris Barcelona itu. Dengan rekam jejak Kluivert yang syarat pengalaman di level klub dan internasional, Erick percaya bahwa Kluivert bisa membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam upaya mereka untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Kini, dengan Kluivert di pucuk kepemimpinan, timnas Indonesia diharapkan dapat mencapai pencapaian yang lebih tinggi dan sukses di ajang-ajang internasional mendatang. Sempat tumbang di laga uji coba, Doni Tri Pamungkas merasa timnas U20 harus banyak berbenah sebelum tampil di Piala Asia U20. Apalagi jika target yang ditetapkan bisa lolos ke Piala Dunia. Doni Tri Pamungkas, salah satu pemain kunci timnas Indonesia U20, menyadari bahwa timnya harus melakukan banyak perbaikan. Persiapan Garuda Muda menuju Piala Asia U20 2025 masih jauh dari kata ideal. Sejak awal Januari 2025, timnas U20 sudah menjalani pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi turnamen bergengsi tersebut. Selain itu, skuad asuhan Indra Syafri juga mengikuti ajang Mandiri Challenge Series 2025, sebuah turnamen mini yang digelar di Sidoarjo untuk menguji kesiapan tim. Sayangnya, hasil yang diperoleh sejauh ini belum memuaskan. Dari 2 pertandingan yang telah dimainkan, timnas U20 belum mampu meraih kemenangan. Mereka mengalami 2 kekalahan beruntun, masing-masing dengan skor 0-1 saat menghadapi Yaman dan 0-2 ketika melawan Suriah. Tak hanya hasil yang mengecewakan, tetapi juga fakta bahwa Garuda Muda belum mampu mencetak 1 gol pun dalam 2 laga tersebut. Tantangan berikutnya bagi timnas U20 adalah menghadapi India dalam laga terakhir turnamen ini di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada Kamis lalu. Laga ini menjadi kesempatan terakhir bagi anak asuh Indra Syafri untuk menunjukkan perkembangan sebelum bertolak ke ajang sebenarnya di Tiongkok. India sendiri menjadi satu-satunya tim dalam turnamen ini yang tidak akan berpartisipasi di Piala Asia U20. Di ajang Piala Asia U20 2025, Indonesia akan tergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Dari ketiga lawan tersebut, Uzbekistan menjadi ancaman terbesar karena mereka adalah juara bertahan dan memiliki sejarah panjang di kompetisi ini. Turnamen Mandiri Challenge Series 2025 diharapkan bisa memberikan gambaran tentang peta persaingan di level Asia. Suriah, misalnya, telah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang tangguh dengan menahan imbang Uzbekistan. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Garuda Muda, mengingat mereka masih memiliki banyak aspek yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi lawan-lawan berat di Piala Asia U20. Dengan waktu yang tersisa, timnas U20 harus bekerja keras dalam memperbaiki kelemahan mereka, terutama dalam penyelesaian akhir dan organisasi permainan. Jika tidak ada peningkatan signifikan, perjalanan mereka di Piala Asia U20 2025 bisa menjadi sangat sulit.